yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Hari-hari ku lewati bersama Yesus. Sukacita ku temukan hanya dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi nama Yesus. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, Allahku yang ajaib. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalammu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Keajaiban besar pasti terjadi. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut, jangan takut. Saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat tiada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam
persimpangan, ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Saat aku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan, ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah,
Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Yuk adik-adik, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan dengan segenap hati. Yuk mari siapkan hati kita yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang di hadapan Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Sama-sama nyatakan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Sama-sama angkat tanganmu adik-adik, katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu segenap hidupku. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita bermazmur bagi nama Tuhan. Yuk ikuti Kak Mega, katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau ku sembah,
with all I am. Shalom adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Let's go, kita menari memuji Tuhan. Semuanya bisa jalan di tempat bersama-sama. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai untuk semua teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus Sang Raja Damai. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai untuk semua teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus Sang Raja Damai. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai untuk semua teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus Sang Raja Damai. Beritakan Yesus Sang Raja Damai. Beritakan Yesus Sang Raja Damai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik sudah turun ke dunia untuk menebus kita semua. Yuk semuanya siapkan hatinya. Taruh tangan kirinya di dada, angkat tangan kanannya. Kita mau siapkan sikap yang terbaik untuk sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anakmu datang menyembahmu Tuhan. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Ampuni pelanggaranku, Kau hapuskan semua dosaku. Darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus juru selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu aja ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu adik-adik, katakan. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Sebab Yesus Kaulah, Yesus Engkaulah juru selamatku. Ampuni pelanggaranku, Kau hapuskan semua dosaku. darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Angkat tanganmu dua-dua, katakan Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus juru selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, tetap kita sembah Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, tetap sembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sembah Tuhan dari hatimu. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Kaulah Bapa kami. Oh Yesus, kita sembah dia, ikutin kayak kau sama-sama. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Yesus, Raja kami, Bapa kami.
katakan haleluya, 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 haleluya. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu. Yesus juru selamatku, Yesus kaulah sahabatku. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu. Yesus juru selamatku, Yesus kaulah sahabatku. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu. Yesus juru selamatku, Yesus kaulah sahabatku. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu. Yesus juru selamatku, Yesus kaulah sahabatku. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya sehat-sehat kan? Kak Bill mau mengingatkan adik-adik semua untuk jangan lupa tetap pakai masker dan makan makanan yang bergizi supaya adik-adik sehat dan juga terhindar dari banyak jenis penyakit. Oh ya adik-adik, Kak Bill mau menyambut bagi adik-adik yang baru pertama kali hadir di ibadah online pada kesempatan kali ini. Apakah ada? Adik-adik boleh kasih like yang banyak di kolom chat ya, boleh komen juga. Dan selain Kak Bill, ada Pastor Nita yang rindu untuk menyambut adik-adik semuanya. Shalom Kids Impact, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan selaku Kepala Divisi Kids Impact di Keluarga Allah. Saya ingin menyambut bagi adik-adik sekalian yang baru pertama kali bergabung di Kids Impact. Welcome to Kids Impact. Saya sangat senang berkenalan dengan adik-adik semua. Bagi adik-adik yang baru pertama kali bergabung dan ingin mengikuti kelompok sel anak di Keluarga Allah, ataupun adik-adik punya pertanyaan seputar Kids Impact, adik-adik dapat menanyakan pertanyaan adik-adik di nomor berikut ini. Catat nomornya ya adik-adik, 081 18 907 907. Nomor yang sangat mudah sekali. Adik-adik jangan sampai tertinggal semua kegiatan dan aktivitas dan keseruan dari Kids Impact. Ikuti terus sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik semua, apakah ada yang berulang tahun pada 1 minggu belakangan ini? Ada? Kalau ada boleh tulis di kolom chat ya. Karena Kak Bill rindu untuk berdoa bagi adik-adik semua yang berulang tahun di 1 minggu kemarin. Oh ya adik-adik,
Kak Bill juga mau mengajak adik-adik semua untuk melakukan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong kepada papa, mama, atau kakak untuk men-share QR code yang ada di layar, atau persembahan juga dapat ditransfer di rekening gereja di deskripsi di bawah ini ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan adik-adik yang ulang tahun pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan berkati kami yang berulang tahun, biar di dalam nama Yesus kami semakin pintar, semakin kuat, dan bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah adik-adik, sekarang sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Dan yang paling penting, adik-adik harus tetap fokus. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau gitu selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Kids Impact. Wah senang sekali Kak Meika bisa bertemu lagi dengan adik-adik di ibadah online Kids Impact. Dan hari ini adalah hari spesial adik-adik. Karena apa? Ada yang tahu kita memperingati apa hari ini? Betul sekali, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Meika mau ajak adik-adik semuanya untuk duduk yang rapi. Yang masih tidur-tiduran, ayo semuanya duduk. Kalau dengerin firman Tuhan jangan sambil tidur, nanti bablas ketiduran ya kan. Nah terus kalau yang lagi makan, makanannya boleh ditaruh dulu. Kita siap-siap mau dengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Saat ini kami bisa merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, seperti yang Kak Meika sampaikan tadi adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa hari ini dijadikan hari libur nasional loh adik-adik? Karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah momen yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Terus apa bedanya sama Paskah Kak Meika? Paskah kan juga penting. Terus apa bedanya sama Natal? Sama pentingnya adik-adik. Karena saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi adik-adik, bagi Kak Meika. Yaitu surga yang mulia. Selain itu adik-adik, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Dia tidak membiarkan kita sendirian loh. Dia mengirimkan Roh Penolong bagi kita semua. Yaitu apa? Betul sekali, Roh Kudus. Tuhan Yesus memang luar biasa ya adik-adik. Yuk kita mau sama-sama katakan, Jesus is the best. Ikuti ya semuanya, Kak Meika hitung. 1, 2, 3. Jesus is the best. Boleh sekali lagi, lebih semangat lagi? 1, 2, 3. Jesus is the best. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sampai 14. Yuk Alkitabnya dibuka. Yang bisa membaca, kita mau baca sama-sama ya. Kak Meika hitung ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sampai 14. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya selama berapa? 40 hari. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya 40 hari lamanya? Nah, yang pertama, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Adik-adik masih ingat waktu Tuhan Yesus disalib? Dia disiksa oleh tentara Romawi. Bahkan adik-adik, murid-muridnya yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus juga mengkhianatinya adik-adik. Bahkan tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Waktu itu saat ditanya oleh orang-orang banyak, dia menjawab apa? Aku tidak kenal dia. Wah, secara manusia Tuhan Yesus sangat sedih adik-adik. Bahkan hancur hatinya melihat murid-muridnya demikian. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, bahkan dia menemui murid-muridnya ketika murid-muridnya menjala ikan adik-adik. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu takut bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka takut karena apa? Karena sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengakui bahkan meninggalkan Yesus dalam kesakitan di kayu salib. Apa yang dipikirkan murid-muridnya? Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus bisa saja membalas perilaku mereka. Bahkan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Adik-adik, Kak Meka coba tanya kepada adik-adik. Pernah nggak adik-adik berbuat salah kepada temannya? Terus adik-adik takut bertemu sama temannya karena adik-adik berpikir bahwa teman adik-adik yang setelah adik-adik berbuat salah itu mau membalas adik-adik.
juga berpikir seperti itu. Nah, tapi tidak dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus tetap menemui murid-muridnya karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Justru Tuhan Yesus itu memberi kekuatan kepada murid-muridnya karena dia hidup. Nah, selain itu, selama 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya makan minum bersama dan memberikan damai sejahtera kepada mereka, sehingga murid-murid Tuhan Yesus tidak lagi takut adik-adik. Dan selain itu Tuhan Yesus juga mengajar tentang kerajaan Allah. Selain Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus juga tidak mau membiarkan murid-muridnya seorang diri adik-adik. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, oleh sebab itu Yesus akan mengirim penolong untuk murid-muridnya. Lalu mengapa Yesus naik ke surga Kak Meika? Nah, kita akan belajar sama-sama nih adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena akan membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada adik-adik. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 saat Yesus terangkat ke surga. Adik-adik bisa membaca lagi di rumah ya. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Dia tidak percaya bahwa surga itu ada. Jadi mereka itu hidup seenaknya saja. Tidak takut dosa adik-adik. Mereka berpikir bahwa tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Selain itu, Yesus naik ke surga juga supaya Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita semua. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong untuk murid-muridnya. Dan tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita semua adik-adik. Supaya murid-muridnya dan kita semua tidak sendirian. Tuhan Yesus mengirim Roh penolong, yaitu apa? Disebut apa? Roh Kudus. Betul sekali. Tuhan Yesus memang hebat ya adik-adik. Yesus itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus teramat baik. Tetapi dia sendiri sadar bahwa ketika Tuhan Yesus menjadi sebagai manusia, saat Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi, Yesus sangat terbatas. Oleh sebab itulah Yesus memperkenalkan pribadi, yaitu Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, adik-adik, Yesus naik ke surga supaya kita juga mengabarkan Injil. Adik-adik, di Kisah Para Rasul ayat yang ke-8 juga firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan menjadi saksiku," kata Yesus, "di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan pesan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya supaya kita apa? Menjadi apa? Menjadi saksi. Saksinya Tuhan artinya apa adik-adik? Ada tugas untuk kita semua memberitakan Injil. Kak, Injil itu sebenarnya apa sih? Nah, Injil adalah kabar baik, yaitu kabar keselamatan untuk semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sehingga manusia diselamatkan dan beroleh apa adik-adik? Betul, beroleh hidup yang kekal di surga. Dan inilah tugas adik-adik, tugas Kak Meika, tugas kita semua untuk mengajak teman-teman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Agar apa adik-adik?
agar mereka semua mendapatkan keselamatan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari dari kisah kenaikan Tuhan Yesus? Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama adik-adik menerima Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita, akan melindungi adik-adik dimanapun berada. Roh Kudus itu selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu rajin berdoa. Ayo, ada yang masih bolong-bolong gak setiap hari doanya? Terus selain rajin berdoa, kita harus apa? Rajin membaca firman Tuhan dan rajin beribadah adik-adik. Setiap harinya di Kids Impact ada Raka adik-adik. Adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan dari Raka juga. Ada videonya adik-adik supaya adik-adik lebih menarik untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Cara akses Rakanya gampang sekali adik-adik. Adik-adik tinggal klik di www.gbika.org/live. Nanti bisa adik-adik scroll ke bawah, ada renungan anak. Bisa pilih sesuai usia adik-adik. Oke, adik-adik harus rajin baca firman Tuhan ya setiap hari ya. Jangan lupa baca Rakanya setiap hari. Selain itu, adik-adik juga bisa bersaksi tentang berkat kemurahan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita semuanya. Sehingga mereka juga diberkati seperti kita adik-adik. Kak, kira-kira kita menceritakan apa sih adik-adik? Menceritakan kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita adik-adik. Kalau adik-adik habis dapat berkat, adik-adik habis disembuhkan dari sakit, adik-adik jangan malu-malu untuk bersaksi, untuk bercerita kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat hebat, Tuhan Yesus sangat dahsyat. Supaya teman-teman kita juga diberkati adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik juga bisa menceritakan tentang keselamatan kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada papa mama yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau kepada saudara-saudara adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat keselamatan juga di dalam Tuhan Yesus. Oke? Jangan lupa ya adik-adik, 3 poin itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan adik-adik. Wah, cepat banget ya Kak Meka hari ini menyampaikan firman Tuhan. Iya, cepat banget. Yang penting adik-adik bisa memahami firman Tuhannya. Dan sekarang kita mau membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini menjadi ayat hafalan, ayat emas bagi kita di hari ini. Adik-adik ikuti sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, sekali lagi adik-adik ikuti ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, sudah selesai firman Tuhan kita hari ini. Dan kita akan tutup di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari kisah kenaikan Tuhan Yesus, kami menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu terus ada bersama-sama dengan kami dan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan mau bersaksi. Beri keberanian kepada setiap kami Tuhan untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik Kids Impact yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hari ini kita sudah mengikuti sepanjang firman Tuhan, kegiatan, dan aktivitas di dalam Kids Impact. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, Pastor Nita ajak adik-adik angkat kedua tangan adik-adik dimanapun adik-adik berada dan ikuti doa berkat ini. Diberkati adik-adik oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan. Apapun yang adik-adik kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan menyertai adik-adik. Diberkatilah setiap studi, pelajaran, apa yang adik-adik kerjakan. Berbuah lebat dan dimanapun adik-adik berada diberkati untuk menjadi berkat. Adik-adik bersama-sama di dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.